warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Fajar, NPM 091051321008, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sidani Repan, Prodi Bisnis Digital semester 3 kelas B. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari tugas anti korupsi. Simak videonya. Dampak masif korupsi. Yang pertama, dampak terhadap ekonomi. Ekonomi berfungsi sebagai faktor terpenting bagi masyarakat. Apabila korupsi sudah masuk pada perekonomian negara, mana mungkin bisa makmur masyarakatnya jikalau semua proses ekonomi dijalankan oleh oknum yang korup. Hasil dari dampak korupsi terhadap ekonomi yakni lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, turunnya produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. 2. Dampak sosial dan kemiskinan rakyat. Dari dampak sosial dan kemiskinan rakyat akan menyebabkan mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, lambatnya pengentasan kemiskinan rakyat, akses bagi masyarakat sangat terbatas, dan bertambahnya angka kriminalitas. 3. Runtuhnya otoritas pemerintahan. Penyebab dari runtuhnya otoritas pemerintahan yakni: yang pertama, matinya etika sosial politik. Para wakil rakyat sudah tidak dapat dipercaya sebagai pelindung rakyat karena mereka hanya memikirkan anak buah mereka. Jika salah satu dari mereka melakukan tindak korupsi, dengan kekuatan politiknya mereka akan melakukan berbagai cara untuk menyelamatkannya. 2. Tidak berlakunya peraturan dan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tidak lagi berlaku karena kebanyakan para pejabat tinggi memegang kekuasaan atau hakim seringkali dijumpai bahwa mereka mudah sekali terbawa oleh hawa nafsu mereka. Dan juga seringkali semua permasalahan selalu diselesaikan dengan korupsi. 4. Dampak terhadap politik dan demokrasi. Dari dampak terhadap politik dan demokrasi tersebut menghasilkan munculnya kepemimpinan yang korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, menguatnya sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal, dan hancurnya kedaulatan rakyat. 5. Dampak terhadap penegak hukum. Korupsi terhadap penegak hukum dapat melemahkan suatu pemerintahan, bahwasanya setiap pejabat atau pemegang kekuasaan memiliki peran penting dalam membangun suatu negara. Apabila pejabat sudah melalaikan kewajibannya, maka yang akan terjadi yakni fungsi pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. 6. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan mengakibatkan lemahnya alutsista, tersenjata, dan sumber daya manusia, lemahnya garis batas negara, menguatnya kekerasan dalam masyarakat. 7. Dampak terhadap lingkungan. Dampak terhadap lingkungan dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.